Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Ananda peserta didik? Semoga kalian senantiasa sehat dan bisa menerima materi dalam video pembelajaran kali ini dengan baik. Pada pertemuan kemarin, kita telah membahas tentang lembaga keuangan perbankan, dan pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi tentang lembaga keuangan non-bank. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas lembaga keuangan non-bank, di mana lembaga keuangan non-bank merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Lembaga keuangan non-bank itu melakukan kegiatannya dengan dana yang bersifat jangka panjang. Namun, dalam kegiatan operasinya, lembaga keuangan non-bank tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, maupun tabungan. Dan penyaluran dana biasanya ditujukan kepada masyarakat sebagai sumber dana investasi. Selanjutnya, fungsi dan peranan lembaga keuangan non-bank itu yang pertama, untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Yang kedua, membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Yang ketiga, untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Dan yang terakhir, untuk mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Nah, jenis-jenis lembaga keuangan non-bank itu terdiri dari yang pertama adalah pegadaian, sewa guna usaha atau leasing, asuransi, perusahaan anjak piutang, modal ventura, dan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank yang pertama adalah pegadaian. Pegadaian pada saat itu bertugas membantu masyarakat untuk mendapatkan uang dengan jaminan gadai. Nah, usaha ini mula-mula itu dilakukan oleh pihak swasta. Namun lama-kelamaan pengelolaannya diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda yang kemudian dijadikan perusahaan negara dengan nama Dinas Pegadaian. Nah, setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengambil alih Dinas Pegadaian dan mengubah statusnya menjadi perusahaan negara atau PN Pegadaian. Nah, PN Pegadaian kemudian berubah lagi menjadi perusahaan jawatan pegadaian atau Perjan Pegadaian, dan terakhir sampai hingga saat ini menjadi PT Pegadaian. Nah, tujuan usaha pegadaian itu adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan rentenir yang bunganya relatif tinggi. Pegadaian akan memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang-barang berharga seperti emas, perak, intan, berlian, mutiara, mobil, sepeda motor, televisi, komputer, kulkas, mesin jahit, dan lain sebagainya. Dan selain gadai, pegadaian juga memiliki kegiatan usaha lainnya seperti melayani jasa taksiran nilai real barang-barang berharga milik masyarakat, melayani jasa titipan barang-barang berharga milik masyarakat, memberikan kredit kepada karyawan yang memiliki penghasilan tetap, dan ikut serta bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya dalam pembangunan perkantoran. Nah, kemudian yang kedua, kita akan membahas sewa guna usaha atau leasing. Nah, anak-anak pernah nggak kredit handphone atau motor atau mobil? Nah, perusahaan-perusahaan yang menawarkan pembiayaan seperti itu adalah leasing. Perusahaan leasing atau perusahaan guna usaha itu adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha yang disebut leasee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, kemudian selanjutnya lembaga keuangan non-bank itu yang selanjutnya yaitu perusahaan asuransi. Asuransi merupakan perjanjian dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan
keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Kemudian selanjutnya itu ada perusahaan anjak piutang. Anjak piutang adalah transaksi pembelian dan atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien atau penjual kepada perusahaan factoring, yang kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan factoring tersebut. Nah, istilah klien dan nasabah atau customer dalam mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang sangat berbeda. Bank biasanya memiliki nasabah atau customer, sedangkan perusahaan anjak piutang hanya memiliki klien, dalam hal ini supplier. Selanjutnya, klien yang memiliki nasabah atau customer. Nah, selanjutnya yaitu modal ventura. Istilah ventura berasal dari kata venture, yang secara bahasa berarti sesuatu yang mengandung resiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha. Dengan demikian, secara bahasa modal venture atau venture capital adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko. Kemudian lembaga keuangan non-bank yang terakhir adalah dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun yang menyatakan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, jelas bahwa yang mengelola dan dana pensiun itu adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa. Nah, Ananda sekalian, sekian materi kita mengenai lembaga jasa keuangan non-bank, semoga bermanfaat. Dan untuk mengetahui kemampuan Ananda sekalian dalam memahami materi, Ibu akan memberikan soal latihan yang dapat dikerjakan. Kemudian apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.